Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Hari ini kita akan masuk kepada kebenaran firman Tuhan yang akan kita ambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 19 sampai ayat 17. Sebelum kita membacakan firman Tuhan ini, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini Engkau baik bagi kami dan Engkau akan memberikan firman-Mu kepada kami. Berbicaralah Tuhan kepada kami, karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ayat firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita semuanya seperti ini. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Maksud daripada firman Tuhan ini adalah untuk menerapkan kasih Allah kepada sesama manusia. Allah yang terlebih dahulu telah mengasihi umat manusia, dan kini saatnya kita sebagai umat manusia harus saling mengasihi kepada sesama. Tujuannya adalah dengan tinggal di dalam kasih. Tujuan daripada firman Tuhan ini adalah supaya kita dengan tinggal di dalam kasih Allah. Ketika kita tinggal di dalam kasih Allah, maka terwujud seluruh kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, tujuan daripada firman Tuhan ini adalah agar kita dapat menuruti perintah-perintah Tuhan. Dan yang ketiga, agar kita bisa menjadi teladan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dari berbagai ayat yang telah kita baca bersama pada saat ini, saya memberikan beberapa gambaran. Kunci untuk tinggal di dalam kasih Tuhan butuh beberapa hal, saudara. Yang pertama, mengalami kasih Allah terlebih dahulu. Di dalam ayat 9 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi syarat pertama atau kunci pertama
agar kita bisa menikmati dan ada di dalam kasih Tuhan, kita harus mengalami kasih Allah terlebih dahulu. Mana mungkin kita bisa mengasihi orang lain kalau kita sendiri belum mengasihi Allah dan belum kita mendapatkan kasih yang daripada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada kita dan kita harus mengalaminya dalam kehidupan kita, saudara. Dan ketika kita mengalaminya bersama dengan Tuhan, kasih Tuhan itu, maka kasih Tuhan itu dapat kita berikan kepada orang lain. Bapa mengasihi Yesus. Dikatakan di dalam ayat-ayat ini dikatakan seperti itu, bahwa Bapa mengasihi Yesus, saudara-saudara. Yesus mengasihi murid-muridnya. Siapa murid-murid Tuhan Yesus? Yaitu ke-12 murid. Pada waktu itu Dia berikan hidupnya kepada mereka. Dan Tuhan memberikan seluruhnya kepada murid-muridnya. Dan di zaman sekarang ini, saudaraku, kita adalah anak-anak Tuhan, pewaris kasih daripada Allah Bapa. Jadi kunci poin pertama, kunci agar kita tinggal di dalam kasih Tuhan, kita harus mengalami kasih Allah terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Saya mengatakan kepada saudara bahwa saya sangat mengasihi keluarga saya, yaitu dengan cara saya harus tinggal bersama-sama dengan keluarga saya. Suka, duka harus saya alami. Dan semuanya itu melalui proses yang sangat panjang. Dan disitulah saya akan memberikan kasih saya kepada mereka. Dan semua keluarga saya akan menikmati kasih saya yang dari Bapa, dan saya berikan kepada keluarga saya. Enggak mungkin saudara mengatakan bahwa saudara mengasihi keluargamu, sementara saudara tidak tinggal bersama-sama dengan keluarga saudara. Hari ini Tuhan mau minta, saudaraku, jika saudara mau tinggal di dalam kasih Allah, Anda harus mengalami kasih Tuhan dulu dalam kehidupan saudara. Praktekkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Perkatakan Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan nyatakan kasih Tuhan itu melalui kehidupan saudara. Ada banyak hal, saudaraku, yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengasihi Tuhan. Melalui perkataan firman. Perkatakan firman setiap hari kepada keluarga-keluarga kita, kepada jemaat, kepada orang-orang yang kita kasihi. Kita kasihi, saudara. Hal ini sangat penting dalam kehidupan. Karena saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, takkan bisa kasih itu tersampaikan kalau kita sendiri tidak mengalaminya. Apa yang harus kita renungkan melalui kepelajaran firman Tuhan ini? Ketika kita mengasihi Allah, karena kasih Allah telah memenuhi kehidupan kita. Jadi saudara, ketika kita mengasihi, maka karena kasih itu sendirilah yang membuat, yang memenuhi kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Poin yang kedua, saudara. Kunci untuk tinggal di dalam kasih Tuhan. Yang kedua adalah bukti dari kasih Allah, yaitu melalui tindakan. Tindakan yang nyata, yang real, yang dialami oleh orang lain, yang dirasakan oleh orang lain. Dalam ayat 10 dan ayat 12 dikatakan seperti begini. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Dan di dalam ayat 12 dikatakan seperti ini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, poin yang kedua ini adalah
Bukti dari kasih Allah yaitu melalui tindakan. Melalui perintahnya kita harus berkorban, saudara. Tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan kepada orang lain. Dan itu merupakan suatu pengorbanan. Kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16, saudaraku, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu memberitahukan bahwa Tuhan sangat mengasihi dunia. Itu menandakan bahwa Tuhan sangat mengasihi umat manusia yang pada dasarnya sudah menuju kepada kebinasaan. Dikatakan di situ karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Poin ini penting karena ada tindakan pengorbanan yang sangat luar biasa. Yesus yang adalah Allah, Yesus yang adalah Tuhan, datang ke dunia hanya untuk memberikan nyawanya kepada manusia, kepada saudara dan saya, saudara. Tindakan real ini harus dialami oleh manusia, bahwa kita mengasihi Allah dan Allah mengasihi kita. Kita tidak perlu meragukan kasih Allah dalam kehidupan kita, karena bukti daripada kasihnya dia datang ke dunia untuk memberikan nyawanya kepada manusia. Tinggal kita, saudaraku, apa yang kita perbuat untuk Tuhan. Hari-hari ini, saudaraku, banyak orang berkata, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi sesama. Saudara-saudaraku, tindakan ini memang betul dengan omongan saudaraku, tapi Tuhan mau bilang kepada kita bahwa Tuhan tidak cukup dirayu, dibujuk, diucapkan dengan kata-kata omongan saja. Yang lebih realnya adalah bahwa kita harus membuktikan melalui tindakan kehidupan kita sehari-hari, saudara. Kasih Allah itu adalah kasih agape yang tanpa balas sedikit pun dia tetap mengasihi. Walaupun apapun yang terjadi itu akan diberikan kepada kita. Saudara-saudara, kita kadang-kadang memilih-milih orang yang kita kasihi. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan, kalau dia tidak terlebih dahulu mengasihi saya, takkan mungkin saya mengasihi dia. Kita mungkin melihat latar belakang orang itu sehingga kita bisa mengasihi orang itu, saudaraku. Yang Tuhan mau katakan, walaupun orang itu berbuat salah kepada kita, walaupun orang itu berbuat jahat kepada kita, karena kita sudah memiliki kasih, nilai kasih, dasar yang kuat daripada Tuhan, itu kasih yang penuh dengan tindakan pengorbanan, maka tanpa kita lihat kesalahan dan kejahatan orang lain, kita tetap mengasihi orang itu, saudara. Kesempurnaan daripada kasih Tuhan itu akan diwujudkan melalui tindakan-tindakan kita, tutur kata kita, perkataan kita, tingkah laku kita, cara kita memandang orang lain. Ketika kita berbuat satu sama lain, tidak pilih kasih, saudara. Kita samakan semua orang lain, karena semua itu adalah milik Tuhan. Semua orang yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu tugas kita adalah, mari kita mengasihi sesama kita dengan tindakan. Ketika kita suka sama seseorang, otomatis kita berani mengerjakan segala sesuatu. Walaupun itu sepertinya mustahil, tapi karena kita sudah suka sama orang itu, saudaraku, maka kita pasti lakukan. Suatu ketika, saudaraku, pada waktu saya masih pacaran sama istri saya kuliah di STT Berita Hidup.
ada masanya kami setiap semester berlibur dan istri saya pulang ke Jakarta. Saya tidak bisa pulang karena jauh sekali ke Sumatera. Mau tidak mau saya harus tinggal di kampus dan sekalian menjaga kampus. Kehidupan di kampus itu saudaraku ala kadarnya. Cuma dikasih nasi, lauknya cari sendiri. Kebanyakan bukan makan lauk seperti ikan atau daging. Kami kebanyakan makan sayur-sayuran. Ibarat seperti Daniel, saudara. Karena hati saya sangat mencintai Ibu Bong Liha. Pada waktu itu kami belum menikah. Saya punya uang sisa. Saya hitung-hitung bahwa uang saya ini bisa saya pakai untuk pergi ke Jakarta bertemu dengan Ibu Bong Liha, saudara. Waktu itu namanya bukan Ibu Bong Liha, Anyim, saudara. Saya mau menemui kekasih saya, si Anyim, dengan beralaskan apa adanya, dan dia tidak tahu bahwa saya akan datang ke Jakarta. Begitu saya naik bus sampai di Pulau Gadung. Dari Pulau Gadung, saudaraku, saya menuju ke daerah Jembatan 5 karena mereka tinggal di Sawah Lio. Begitu sampai, saudaraku, saya tidak begitu tahu alamatnya. Yang tahu itu adalah tukang ojek sepeda. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya panggil tukang ojek sepeda, "Bang, tolong saya antarkan ke alamat ini." Dan tukang sepeda bilang, "Siap." Saudara-saudara, pada waktu itu kalau sudah orang pacaran, saudaraku, sudah berkelas. Tapi pada waktu itu saya naik sepeda, ojek sepeda, bukan ojek motor. Waktu itu belum ada Gojek atau Grab. Kalau masih ada Gojek dan Grab masih keren, saudara. Tapi saya nggak peduli. Walaupun saya naik sepeda, yang penting saya bertemu dengan kekasih saya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, begitu saya sampai diantarkan oleh tukang sepeda, saya pas di pintu rumahnya Ibu Bong Liha, Anyim. Kebetulan mertua saya melihat saya dari pintu, saudaraku. Saya kurang tahu apakah waktu itu dipanggil istri saya, "Anyim," atau bagaimana. Tapi saya merasa gembira, senang, bisa ketemu alamat yang saya cari, dan saya bisa bertemu dengan kekasih saya, saudara. Begitu saya sampai, rasa takut, rasa gemetar, rasa tidak percaya diri. Anyim bukakan pintu gerbang dan mempersilahkan saya masuk. Semua saudara-saudara yang melihat saya dengan penuh dengan keringat, saudara, karena sudah satu harian, satu malaman tidak mandi. Kita tahu sendiri Jakarta pada waktu itu panas. Saya bercucuran air, keringat. Dan setelah itu saya duduk, dipersilakan air minum, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Istri saya di dapur diomelin. Mungkin kata-katanya mungkin menghina. Mungkin kata-katanya mungkin berkata bahwa orang seperti begini pacaran. Saudara-saudara, saya tidak tahu istri saya menghadapi seluruh keluarganya. Tapi dalam hati saya bangga saya bertemu dengan kekasih saya. Apapun yang diomongin di sana, tidak peduli, karena saya tahu bahwa saya sangat mencintai dia. Dan ketika saya datang kepada dia, saya mau memberitahukan bahwa saya sangat mencintai dia.
Bukti daripada saya mencintai dia, hadir saya di dalam keluarga mereka, saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, melalui ayat ini juga kita bisa lihat, saudaraku, bahwa Tuhan sebenarnya tidak peduli dengan keadaan saudara, siapa status saudara, apa yang Anda lakukan, sejahat apa perbuatan saudara. Tuhan datang ke dunia hanya untuk menemui saudara dan saya. Ketika Tuhan menemukan saudara, dia bangga, dia senang, dia sangat bersyukur, saudara. Karena dia bisa mengutarakan, memberikan kasihnya kepadamu. Oleh sebab itu, saudaraku, hargai kasih Tuhan. Ini saya memberikan ilustrasi hanya dalam hal kecil, saudaraku. Tapi pengorbanan Tuhan bukan hanya sampai di situ. Pengorbanan Tuhan sampai nyawanya diberikan kepada umat manusia, kepada saya dan juga kepada saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya rindu, saudaraku, kalau engkau mengasihi Tuhanmu, tindakan apa, pengorbanan apa yang kau berikan kepada Tuhan? Tuhan, saya sudah melayani, saya sudah WL, saya sudah singer, saya sudah berbuat ini dan itu. Saudara, tidak. Tuhan tidak bisa digarap dengan apa yang kau perbuat, yang mampu kau perbuat. Yang Tuhan minta adalah di luar daripada kemampuanmu, engkau harus berkorban. Dan itu namanya kasih. Yang ketiga, saudara, kunci untuk tinggal di dalam kasih Tuhan, yang bagian yang ketiga adalah buah dari kasih Allah. Harus ada buah dari kasih Allah. Di dalam ayat 16 dikatakan seperti ini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Poin ini penting bagi kita sekalian. Kita boleh mengasihi, kita boleh mengalami kasih Allah terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Kita bisa berkata bahwa aku harus ada bukti kasih melalui tindakan-tindakan. Tetapi yang Tuhan minta dalam kehidupan kita adalah buah dari kasih Allah harus nyata. Kita harus menghasilkan buah. Karakter kita harus berbuah. Karakter kita harus berubah dan berbuah. Dan kita harus berbuah, menghasilkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Banyak yang percaya kepada Yesus akibat daripada buah-buah orang Kristen. Saya mau tanya saudara, buah apa yang Anda berikan kepada Tuhan? Apakah perubahan dari karakter saudara, atau ada jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan Yesus? Malah justru kita mau bertanya, seberapa lama kita bersama dengan Tuhan, sudah ikut Tuhan Yesus, saudara? Adakah jiwa diberikan kepada Tuhan sebagai buah kita kepada Dia? Kasih akan memenuhi hidup kita. Sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kesabaran dan seterusnya, ada buah-buah roh yang harus kita praktekkan dalam kehidupan ini. Dan itu semua kita pakai untuk merubah karakter hidup kita dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Goal daripada firman Tuhan ini adalah kasih Allah tidak berhenti di tempat, tetapi kasih itu harus mengalir terus ke orang selanjutnya. Tidak berhenti tetapi bergerak dan bergerak terus. Itulah goal daripada kasih.
Oleh sebab itu mari camkan firman Tuhan dan mari kita lakukan dalam kehidupan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari arahkan hati saudara dan kita akan menutup dalam doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih daripada Allah Bapa, dalam persekutuan Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus, menyertai hidup kita mulai hari ini, sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.